A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'ana wa 'allama al-bayan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lima tuhibbu wa tardah waftah lana futuhal arifin bik bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kembali berjumpa dalam kajian tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili radhiyallahu taala an. Wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi wa 'ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi salihin fid dharain. Allahumma amin. Masih dalam suratul Baqarah. Kali ini kita akan membahas ayat 99. Qal kufruhum bil Qur'ani wa naqduhum al-uhud. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beberapa ayat yang sangat jelas dan terang, yaitu kandungan Al-Qur'an. Dan tidak ada orang yang mengingkarinya melainkan golongan orang-orang fasik. Adapun ayat ke-100, awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Pantaskah, patutkah mereka mengingkari ayat-ayat keterangan itu, dan pantas atau patutkah tiap-tiap kali mereka mengikat perjanjian setia dibuang dan diingkari oleh segolongan dari mereka, bahkan kebanyakan mereka tidak beriman. Ayat ini menjelaskan tentang hakikat iman orang-orang Yahudi yang mengaku beriman kepada Taurat. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan tentang kebohongan dan dusta mereka terhadap pengakuan bahwa mereka beriman kepada Taurat. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Dan apabila datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan seorang rasul dalam ayat ini adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan pembenaran atau pengesahan atas apa yang ada pada mereka, yaitu dalam kitab Taurat. Sebagian dari mereka atau dari orang-orang yang telah diberikan kitab kepada mereka melemparkan kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut ke belakang. Melempar di sini bukan berarti mengambil kitab itu dan melemparkan, maksudnya mengabaikan, tidak memperdulikannya. Seolah-olah mereka tidak pernah mengetahui kebenaran. Inilah 3 ayat yang insya Allah akan kita kaji pada pertemuan kali ini. Dan sebelum kita masuk dalam pembahasan tafsir, seperti biasa kita akan membahas tentang sababun nuzul. Demikian juga kita akan membaca kitab aslinya, kitab Arabnya. Setelah itu baru kita mencoba untuk menerjemahkan dan memahaminya sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, qala al-mufassir rahimahullahu taala, wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi wa 'ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami' awliya'illahi salihin fid dharain. Allahumma amin. Bagi para sahabat yang sedang menyimak dari kitab Arabnya, silahkan
buka halaman 262, jilid yang pertama dari At-Tafsirul Munir. Sababun nuzulil ayah. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عبد الله ابن سورية قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد ما جئتنا بشيء نعرفه وما أنزل الله عليك من آية بينة فأنزل الله ذلك ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. Sebab turun ayat 99 ini merupakan kronologi atau sababun nuzul turunnya ayat 99. Yang diriwayatkan dari Abi Hatim, beliau meriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa sesungguhnya seseorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Suriyah berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, engkau tidak membawa kepada kami suatu bukti yang kami kenali." Maksudnya bukti kenabian. Ya, dia mengatakan, kamu mengaku sebagai nabi tapi buktinya mana? Ya, petandanya apa? Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan kepadamu. Lalu dia mengatakan, Allah tidak pernah menurunkan kepadamu suatu bukti yang bisa kita jadikan, yang bisa kami jadikan sebagai alasan untuk beriman kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat 99 dari suratul Baqarah yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad beberapa petanda atau beberapa bukti yang nyata dan jelas. Yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Inilah yang merupakan sababun nuzul turunnya ayat 99. Wa sababun nuzulil ayah al-mi'ah, dan adapun sebab turun ayat yang ke-100, anna Malik ibn as-Saif hina bu'itsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzakara ma ukhidha alaihim min al-mitsaq wa ma uhida ilaihim fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala wallahi ma uhida ilaina fi Muhammadin wa la ukhidha alaina mitsaqan fa anzalallahu ta'ala aw kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqun. Adapun berkaitan dengan ayat ke-100 yang menjadi latar belakang dari ayat ini adalah ketika baginda Rasulullah SAW telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baginda SAW telah menyebutkan beberapa butiran perjanjian yang telah disebutkan kepada orang-orang Yahudi dalam Taurat. Di antara butiran perjanjian itu adalah mereka dituntut untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi seorang Yahudi yang bernama Malik bin As-Saif mengingkari dan menyanggah perkataan baginda Rasulullah SAW. Dia mengatakan, demi Allah, Allah tidak pernah mengikat apapun perjanjian dengan kami mengenai diutusnya seseorang yang bernama Muhammad, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak mengenakan perjanjian atau kesepakatan perjanjian terhadap kami. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-100 yang artinya, patutkah mereka mengingkari ayat-ayat keterangan Allah Subhanahu wa taala, dan patutkah apabila tiap-tiap kali mereka berjanji mereka mengingkari janji tersebut. Itulah sekilas tentang sababun nuzul ayat 99 dan ayat 100. Selanjutnya kita akan masuk ke Al-Munasabah, pembahasan tentang munasabah. Masih pada halaman atau muka surat 262 dari At-Tafsirul Munir, kitab Arab. Al-Munasabah. Ba'da an dzakara Allah Ta'ala ma jubilla alaihi al-yahudu min khabathil nafsi wa naqdil ahd wa takdzib rusulillah wa mu'adati Jibril aminil wahyi alaihi salam. أعقب ذلك أن من
anna min 'adatil yahudi at-takdzibu bi ayatillah wa 'adamul wafa'i bil 'uhud wa takdzibur rusul wal i'radu 'anil Qur'an wa fi dzalika inasun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam haitsu 'aradu da'watahu wa 'aradu 'anil Qur'anil karim. Kaitan ayat dengan ayat sebelumnya. Bab ini akan menjelaskan tentang al-munasabah, korelasi antara beberapa ayat ini dengan beberapa ayat sebelumnya. Di sini Sayyidina Wahab Az-Zuhaili radhiyallahu taala mencoba untuk menguraikan korelasi tersebut. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebut mengenai sifat dasar dari orang-orang Yahudi yang mana mereka mempunyai kebusukan hati, demikian juga suka mengingkari janji, mendustai para rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, dan juga memusuhi malaikat Jibril yang merupakan pemegang amanah wahyu. Allah Subhanahu wa taala selanjutnya menguraikan, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya dengan penjelasan yang lebih terperinci tentang kebiasaan mereka mendustai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak setia dengan perjanjian, demikian juga mendustai para rasul dan berpaling dari Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pemaparan atau pembongkaran tentang hakikat kebusukan orang-orang Bani Israel ini adalah dengan tujuan atau dalam rangka memberikan hiburan dan memberikan keyakinan kepada baginda Rasulullah SAW tentang cara menghadapi mereka yang senantiasa berpaling dari ajakan dakwah baginda Rasulullah SAW. Nah, satu di antara tujuan mengapa Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan kepada baginda Rasulullah SAW tentang kebusukan, demikian juga tentang keburukan sifat-sifat orang Yahudi, tujuannya agar baginda Rasulullah SAW merasa sedikit terhibur dan tidak merasa terbebani oleh keengganan mereka untuk beriman kepada ajakan-ajakan beliau, demikian juga tidak merasa berat hati ketika mereka melakukan pengingkaran terhadap nabi-nabi sebelum beliau dan juga kepada malaikat Jibril yang telah diberikan amanah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Dan sebenarnya baginda Rasulullah SAW tidak perlu mendapatkan hiburan dari siapapun. Karena kehidupan para nabi dan rasul itu adalah kehidupan yang memang secara mutlak hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terpengaruh oleh perubahan apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah SAW yang secara lahiriah atau secara zahirnya memberikan hiburan, demikian juga memberikan nasihat agar hati baginda Rasulullah SAW mantap dalam memahami, dalam menghadapi ujian, menunaikan misi dakwah, itu sebenarnya bukanlah nasihat, demikian juga hiburan yang ditujukan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai nabi dan rasul. Karena beliau tidak perlu mendapatkan hiburan dan tidak terpengaruh dengan perubahan apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini. Akan tetapi apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan jelaskan kepada baginda Rasulullah SAW berkaitan dengan kebusukan dan kejahatan hati orang-orang Yahudi ini merupakan pelajaran bagi umat baginda Rasulullah SAW yang kelak akan melanjutkan estafet risalah baginda Rasulullah SAW yang melanjutkan misi dakwah baginda Rasulullah SAW sepeninggalan beliau. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada baginda Rasul melalui baginda Rasulullah SAW kepada umat baginda Rasulullah SAW tentang banyaknya cobaan, rintangan, demikian juga tantangan, ujian ketika seseorang telah berikrar untuk menjadi penyampai risalah dari baginda Rasulullah SAW kepada manusia. Jadi nasihat ini sebenarnya bukan untuk baginda Rasulullah SAW, karena baginda Rasulullah SAW sebagai seorang nabi tidak
ya, tidak terpengaruh dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan, karena hati mereka senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Adapun sikap beliau, baik itu kelihatan seperti orang yang sedang sedih ataupun bergembira dengan sesuatu, itu sebenarnya merupakan uswatun hasanah, contoh yang baik bagi kita dalam mengarungi kehidupan ini. Adapun hakikatnya, beliau akan senantiasa damai, bergembira, bergantung, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit pun tidak akan pernah terpengaruh oleh pancaroba atau perubahan-perubahan situasi dan suasana yang terjadi dalam kehidupan beliau. Nah, ini merupakan pelajaran bagi kita sebagai atau siapapun yang mempunyai profesi atau pekerjaan sebagai seorang dai, baik itu sebagai seorang dai, sebagai seorang guru, sebagai muballigh, demikian juga sebagai ulama, agar senantiasa memantapkan jiwanya dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang mereka lakukan dalam misi menyampaikan risalah agama ini kepada masyarakat, itu merupakan ibadah yang sangat mulia, dan tentunya ibadah yang mulia atau sesuatu yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan tanpa melalui proses perjuangan, demikian juga cobaan dan juga ujian untuk sampai kepada kemuliaan tersebut. Nah, satu di antara cobaan dan ujian yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kisah ini adalah pendustaan, penghinaan, cacian, demikian juga keberpalingan, ya, berpalingnya orang-orang yang mungkin pada awalnya telah menjadi bagian dari komunitas kita, akan tetapi pada suatu saat nanti mungkin mereka akan berpaling ataupun mungkin mengkhianati, atau istilah kita itu menggunting dalam lipatan, ataupun mungkin akan menjadi musuh dalam selimut, dan itu merupakan sesuatu yang memang lumrah, biasa terjadi, karena hal itu pun sudah dicontohkan dan telah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa kasus yang terjadi pada para nabi dan rasul sebelum baginda Rasulullah SAW, dan juga kembali terulang di zaman baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang yang berprofesi sebagai dai ataupun muballigh, penceramah, demikian juga ataupun seorang guru, seorang kiai atau guru misalkan, akan tetapi tidak mendapatkan cobaan, tidak ada cobaannya, tidak ada cacian dari masyarakat, belum ada hinaan, itu berarti misi dakwah yang mereka bawa itu belum sepenuhnya bersih dan suci yang melayakkan mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama, sesuatu yang baik, sesuatu yang bersih, sesuatu yang suci, karena Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa dibuktikan melalui ujian. Tahapannya adalah ujian-ujian. Jadi tidak seorang pun ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada atau baik ketika mereka masih hidup adapun setelah mereka meninggal dunia, kecuali melalui cobaan dan ujian, demikian juga proses yang sangat menyakitkan. Nah, oleh karena itu, dari kisah ini kita bisa mengambil banyak pelajaran bahwa satu di antara tanda bahwa apa yang kita perjuangkan dari nilai-nilai kebenaran dalam misi dakwah kita, menyampaikan risalah Islamiyah kepada masyarakat, adalah banyaknya cobaan. Banyaknya cobaan dari masyarakat. Itu sebagai tanda bahwa apa yang kita perjuangkan bukan hanya benar saja. Ya, insya Allah benar, demikian juga bersih dan suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi kita menyampaikan risalah Islamiyah dengan penyampaian yang baik dan benar. Akan tetapi mungkin ada niatan-niatan lain dalam hati kita. Mungkin tujuannya untuk mendapatkan popularitas atau popularity, atau bertujuan untuk mendapatkan kemewahan dunia, habuan dunia, atau dengan tujuan untuk mencari simpatik dari masyarakat. Nah, hal-hal seperti ini akan merusak dan meracuni kemurnian apa yang sedang kita lakukan dari perjuangan
menyampaikan risalah agama Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat. Oleh karena itu, sebagai bukti bahwa apa yang kita bawa bukan hanya benar, akan tetapi juga bersih dari kepentingan hawa nafsu dan kepentingan duniawi, maka prosesnya adalah ujian. Orang menghina kita, orang menjadikan kita sebagai saingan yang tidak sehat. Demikian juga orang akan menganggap kita sebagai orang yang tidak pantas atau tidak patut untuk diikuti, karena mungkin kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Dan itu sesuatu yang lumrah, dan siapapun yang telah melalui ujian ini dengan baik dan lulus, berjaya, itu sebagai tanda bahwa apa yang mereka perjuangkan selama ini dari kebenaran risalah Islamiyah telah disampaikan dengan baik dan telah dinyatakan sebagai perjuangan yang telah lulus ujian dan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perjuangan yang meneruskan visi dan misi risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Adapun seorang yang tidak mendapatkan ujian, cobaan dalam misi dakwanya, itu sebagai tanda bahwa mereka tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mulia, tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pewaris baginda Rasulullah SAW dalam menyampaikan risalah. Karena kata para ulama, tanda-tanda bahwa seseorang itu menjadi pewaris baginda Rasulullah SAW dalam menyampaikan risalah Islamiyah bukan hanya dilihat dan dinilai dari kemampuan dirinya untuk menyampaikan ajaran tersebut dengan baik dan betul, akan tetapi juga diukur, ya, dengan sebanyak apa ujian dan cobaan yang mereka hadapi ketika sedang melakoni atau sedang melakukan tugas sebagai seorang mubalik dan penyampai dari baginda Rasulullah SAW berkaitan dengan ajaran Islam. Jadi yang kita warisi atau para ulama warisi itu bukan hanya ilmu dan pengetahuan tentang agama, akan tetapi juga cobaan dan ujian yang pernah dilalui oleh baginda Rasulullah SAW juga akan diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pewaris dari ajaran baginda Rasulullah SAW dan juga pewaris dari maqam baginda Rasulullah SAW sebagai seorang mubalik atau penyampai risalah Islamiyah. Nah, ini sebagai ukuran yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Kita melihat sebut saja siapapun dari ulama-ulama kita yang masyhur, demikian juga yang masih menjadi rujukan referensi utama ilmu keislaman. Misalnya Imam Ghazali, Imam Nawawi, demikian juga Imam Syafi'i. Semuanya mereka adalah orang-orang yang bukan hanya telah mewarisi keilmuan dan akhlak baginda Rasulullah SAW, akan tapi juga mereka juga telah mewarisi cobaan-cobaan, demikian juga musibah-musibah yang telah dilalui oleh baginda Rasulullah SAW yang tentunya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka. Adapun kita belum mendapatkan cobaan, penyampai ilmu belum dihina, belum dicaci, belum dimaki, belum diasingkan, demikian juga belum dibenturkan dengan masalah-masalah yang rumit dan susah, itu sebagai tanda bahwa apa yang kita warisi dari baginda Rasulullah SAW hanya sebatas ilmu pengetahuan saja. Ya, adapun maqam tabligh itu belum kita dapatkan, belum kita peroleh, karena ya maqamut tabligh ya, itu hanya bisa kita warisi dari baginda Rasulullah SAW, bukan hanya dengan keilmuan yang kita waris, yang kita pahami dari agama ajaran Islam, akan tetapi juga cobaan dan ujian ketika kita menyampaikan risalah tersebut kepada masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang al-munasabah. Di sini beliau mengatakan bahwa pemaparan hakikat keburukan dan kejahatan orang-orang Yahudi adalah merupakan upaya atau usaha untuk memberikan
ketenangan dan memberikan hiburan dan juga memberikan keyakinan kepada baginda Rasulullah SAW dalam menghadapi mereka yang berpaling dari ajaran Islam. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam ayat ini sebenarnya hakikatnya bukan untuk memberikan hiburan dan memberikan tasliyah ya hiburannya kepada baginda Rasulullah SAW yang sedang sibuk menghadapi cacian dan pengingkaran mereka. Akan tetapi ini merupakan nasihat bagi kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW yang mengambil jalan dakwah. Ya. Karena para nabi dan rasul tidak perlu hiburan dari siapapun karena hati mereka senantiasa terhibur bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak pernah terpengaruh dengan sikap dan sifat buruk siapapun yang ada dalam kehidupan mereka. Bukan seperti kita. Kalau kita ini ya terkadang sesuatu yang tidak layak kita jadikan sebagai ujian atau tidak layak kita anggap sebagai ujian, akan tetapi kita anggap sebagai ujian yang sangat besar. Ini sebagai tanda betapa lemah dan betapa kerdilnya pemahaman kita tentang hakikat kehidupan yang sebenarnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang penafsiran dari 3 ayat yang telah kita bacakan dan kita terjemahkan tadi. Dan para sahabat sekalian yang ingin mengikuti dan menyimak bacaan langsung dari kitab Tafsir Al-Munir, silahkan buka halaman 226 dari juz yang pertama, Tafsir Munir fil Aqidati Wasyari'ati wal Manhaj. Beliau mengatakan at-tafsir wal bayan wallahi laqad anzalna ilaika ya Muhammadu dalaila wadihatin tadullu ala sidqi risalatik taqtarinu usuluha al-i'tiqadiyatu bibarahiniha wa ahkamuhu al-amaliyatu biwujudi manafi'iha wa ghayatiha al-maslahiyya fala tahtaju ila dalilin akhar yuwaddihuha فهي كالنور يظهر الأشياء وهو ظاهر بنفسه ولا يكفر بها إلا المتمردون على آياتها وأحكامها من الكفرة الذين استحبوا العمى على الهدى حسدا لمن ظهر الحق على يديه وعنادا ومكابرة منهم إنهم كفروا بالله وكلما عاهدوا عهدا مع الله أو مع رسوله نقضه فريق منهم الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة بل نقضه أكثرهم ولم يوفوا به فاليهود غادرون لمن ائتمنهم خائنون الأمانة ناقضون العهود أو العقود والمواثيق وكم أخذ الله الميثاق منهم ومن آبائهم فنقضوه وأكثرهم لا يؤمنون بالتوراة وليسوا من الدين في شيء فلا يعدون نقض المواثيق ذنبا ولا يبالون به ولا يؤمنوا أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن كأنهم لا يعلمون أن التوراة كتاب الله لا يدخلهم فيه شك يعني أن علمهم بذلك رصين ولكنهم كابروا وعاندوا ونبذوه وراء ظهورهم ولما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بكتاب مصدق للتوراة في الأصول الدينية العامة كتوحيد الله وإثبات البعث والتصديق بالرسل ترك فريق من اليهود كتاب الله وراء ظهورهم وهو تمثيل لتركهم وإعراضهم عنه مثل أي شيء يرمى به وراء الظهر استغناء عنهم وقلة الالتفات إليه لأنهم لم ينفذوا بعض ما فيه ولم يؤمنوا به إيمانا حقا كأنهم لا يعلمون أن من لم يؤمن بالقرآن الموافق للتوراة لا يكون مؤمنا بكل منهما وهو كناية عن الإعراض عن التوراة بالكلية. Itulah pemaparan kitab asli dari At-Tafsirul Munir pada halaman 222 sampai 223. Selanjutnya kita akan menerjemahkan sedikit-sedikit dan akan menjelaskan tentang penafsiran dari beberapa ayat yang telah kita baca dan kita terjemahkan tadi.
Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah, demi Allah, kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad bukti dan dalil yang terang menunjukkan kebenaran risalahmu. Sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wallahi wa qad anzalna, di sini ada sumpah qasam. Ya, wawunya adalah wawul qasam kalau kita belajar bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk memberikan pembenaran terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan pengesahan terhadap kebenaran risalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang walaupun pada akhirnya mereka tidak terima, dan bukan hanya tidak terima, akan tetapi mereka mengingkari dan menghinanya. Nah, di sini juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa prinsip i'tiqad yang ada dalam Al-Qur'an dan dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejajar atau berbanding lurus dengan bukti-bukti yang ada. Ya. Dan di akhir zaman ini, apa yang menjadi bukti tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala telah mampu dibuktikan secara sains, ilmu pengetahuan, teknologi. Dan itu menunjukkan betapa benarnya ajaran baginda Rasulullah SAW, dan di dalamnya tidak sedikit pun terdapat kebohongan karena telah dibuktikan secara ilmiah. Demikian juga hukum-hukum amali. Hukum-hukum amali ini maksudnya berkaitan dengan syariat, aturan-aturan dalam kehidupan. Juga senantiasa diitari atau bergandengan dengan kemaslahatan dan kepentingan umat. Jadi seolah-olah Sayyidi Wahbah Zuhaili radhiyallahu taala ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa syariat Islam adalah syariat yang akan senantiasa berbanding lurus dengan kemaslahatan, dan juga akan senantiasa mengikuti dan akan senantiasa memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat sesuai dengan tingkatan sosial mereka. Contoh misalnya, kita ambil contoh hukum kisos misalnya. Hukum kisos. Hukum kisos walaupun pada zahirnya kelihatan sangat sadis karena membunuh ya, menyebabkan hilangnya kehidupan seseorang. Akan tetapi ternyata dengan cara itulah satu-satunya, dan inilah cara satu-satunya yang akan memutuskan mata rantai pembunuhan yang akan terjadi apabila hukum kisos itu tidak diberlakukan secara akal. Contoh misalnya, ada orang yang melakukan pembunuhan secara sengaja, atau kalau dalam Islam diistilahkan ya qatlul amdi, karena pembunuhan itu kan ada 3 jenis kalau dalam Islam, dalam fikih itu. Yang pertama qatlul amdi, yang kedua adalah qatlul shibhil amdi, dan yang ketiga adalah qatlul khata'. Nah, kita ambil contoh yang pertama. Ada seorang yang membunuh secara sengaja atau berencana, pembunuhan berencana. Apabila seseorang ini terbukti telah melakukan pembunuhan berencana dan tidak diambil tindakan atau tidak diberikan hukuman yang setimpal kepadanya, maka akan terjadi pembunuhan berantai. Keluarga dari pihak terbunuh akan mencari cara, mencari kesempatan, demikian juga berusaha untuk mencari kelalaian si pembunuh untuk dihabisi sebagai bentuk tindak balas dari pembunuhan keluarganya. Demikian juga akan berlanjut sampai tingkat generasi yang tidak seorang pun yang mengetahuinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukuman yang mampu dan bisa menjadi solusi terputusnya mata rantai pembunuhan yang akan senantiasa berkelanjutan. Dengan cara apa? Diturunkan hukum kisos. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Pada ujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Hukum kisos ini adalah hukum yang meringankan kalian, walaupun kelihatannya memberatkan, akan tetapi ternyata di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengakhiri penjelasan tentang hukum kisos itu dengan pernyataan yang mengatakan bahwa ternyata hukum kisos itu adalah upaya untuk meringankan. Apa yang diringankan? Yang diringankan adalah berkelanjutannya mata rantai pembunuhan. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Bukan hanya sebatas meringankan, akan tetapi juga
di dalamnya terdapat rahmat dan kasih sayang. Nah, inilah rahasia yang tidak banyak orang yang mengetahuinya. Ya, rahasia hukum qisas. Nah, secara zahir, hukum qisas ini kan membunuh si pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan sengaja. Ya, zahirnya menyakitkan, zahirnya sadis. Akan tetapi kalau kita melihat hikmah di balik itu, ternyata hukum qisas ini merupakan sesuatu yang sangat sesuai dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memutus mata rantai pembunuhan yang akan senantiasa berterusan dan berkesinambungan apabila tidak diambil tindakan qisas. Dan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Sidi Wahbah Zuhaili radhiyallahu taala dalam penafsiran beliau tentang beberapa ayat ini memahami hal tersebut. Ya, beliau mengatakan bahwa seluruh isi kandungan ajaran Islam pasti sesuai dengan kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan pemeluknya dan juga kemaslahatan umum. Bukan hanya kepada umat Islam, akan tetapi juga akan sesuai dengan maqasid, ya, atau tujuan-tujuan yang sesuai dengan kemaslahatan makhluk secara umum, baik itu manusia, demikian juga binatang yang ada di kehidupan dunia ini, demikian juga alam semesta secara umum. Ya, bagi orang yang memahaminya dengan baik. Selanjutnya kata beliau, oleh karena itu tidak diperlukan lagi dalil-dalil yang lain untuk menjelaskannya, karena sangat jelas, Al-Quran sangat jelas. Dan mereka belum mampu untuk mengingkari kebenaran Al-Quran. Kalau seandainya mereka mampu mengingkari kebenaran Al-Quran dengan dalil-dalil yang akurat dan kuat, maka mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ayat tambahan untuk memberikan penjelasan tentang kebenaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka tidak mampu mengingkari dan mengalahkan hujjah dari Al-Qur'an, dan ini sebagai tanda bahwa kebenaran itu telah nyata. Dan bahkan mereka mengakui kebenaran Al-Qur'an, akan tetapi mereka mengingkarinya karena sifat hasad. Ya, sifat hasad, iri dan dengki kepada baginda Rasulullah SAW, dan juga permusuhan yang telah terjalin antara mereka dengan malaikat Jibril, yang mana mereka mengatakan bahwa malaikat Jibril itu adalah malaikat pembawa misi pembunuhan, peperangan dan teror. Na'udzubillah. Itulah yang menyebabkan mereka gengsi, ya, tidak mampu untuk menerima kebenaran yang sebenarnya mereka telah akui sebagai kebenaran yang tidak terbantahkan. Dan dalil-dalil tersebut telah jelas terang benderang, ya, bagaikan lampu yang tidak perlu diterangi. Ya, kalau dalam istilah tafsir yang lain, bagaikan matahari. Bagaikan matahari yang mampu memperlihatkan segala sesuatu yang diterpanya dengan baik dan jelas. Dan isi kandungan atau dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW adalah dalil yang akurat, jelas dan terang, nyata, tidak bisa terbantahkan. Orang-orang kafir kepadanya hanyalah dan orang-orang yang mengingkari atau tidak membenarkan isi kandungannya hanyalah orang-orang yang mempunyai sifat-sifat durhaka, demikian juga orang-orang yang membangkang dari golongan orang-orang kafir. Ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara ringkas bahwa siapapun yang mengingkari ataupun menafikan kebenaran Al-Quran, sudahlah tentu bahwa mereka tergolong sebagai orang-orang kafir. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ternyata orang-orang kafir ini lebih merasa nyaman, ya, istilah kita merasa betah lah, dengan kesesatan dibandingkan bersama kebenaran. Mengapa demikian? Karena mereka telah menjadi bagian dari kesesatan tersebut. Bagian dari kesesatan tersebut. Seorang yang telah menjadi bagian dari sesuatu, maka pastilah dia akan merasa nyaman dengan sesuatu yang menjadi bagian dari mereka tersebut. Ya. Orang-orang yang mempunyai sifat kekufuran akan merasa nyaman bersama kekufuran. Demikian juga orang-orang yang hatinya penuh dengan cahaya kebenaran, cinta kepada kebaikan, maka dia akan senantiasa berhimpun, berkumpul, berinteraksi dengan hal-hal yang baik, perkara-perkara yang elok, yang akan menambah semangat mereka untuk senantiasa bersama kebenaran dan kebaikan tersebut. Jadi untuk mengetahui karakter seorang itu sangat mudah sebenarnya, sangat gampang.
Cukup kita melihat siapa yang menjadi teman dekatnya, demikian juga dengan siapa dia senantiasa berkumpul dan berinteraksi. Seperti itu. Apabila seorang itu senantiasa bersahabat dengan para ulama, dengan orang-orang soleh, maka bisa dipastikan bahwa orang tersebut mempunyai karakter yang mulia, mempunyai kecenderungan kepada kebaikan dan kebenaran, dan dianggap sebagai orang yang baik. Adapun apabila seorang tersebut senantiasa bersahabat, berkomunikasi, berinteraksi dengan orang-orang jahat, merasa nyaman dan merasa selesa lah kalau dalam bahasa Melayu bersama orang-orang yang tidak elok, maka bisa dipastikan bahwa di dalam hatinya penuh dengan sifat-sifat buruk, dengan sifat-sifat jahat yang hanya bisa atau hanya boleh merasa damai dan tentram apabila berhimpun bersama orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang sama. Oleh sebab itu para ulama mengatakan, qulli man tujalis aqul lak man anta. Itu perkataan orang Arab. Katakan kepadaku, siapa yang menjadi sahabat-sahabatmu, saya akan kasih tahu, saya akan bagi tahu siapa kamu sebenarnya. Ini adalah merupakan pepatah Arab yang selaras dan berbanding lurus dengan nilai-nilai kebenaran yang ada dalam Islam. Ya, bahwa seseorang itu akan menjadi bagian dari siapapun yang menjadi sahabat dan teman hidupnya. Ya. Dan itu bisa kita baca dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan akhlak bergaul dengan masyarakat secara umum. Dan dalam kitab Riyadhus Shalihin pun Sidi Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala telah menjelaskan tentang bab khusus yang menjelaskan tentang ukhuwah, persahabatan dan adab-adabnya. Para sahabat bisa baca dalam kitab Riyadhus Shalihin. Selanjutnya ini disebabkan karena mereka selalu didorong oleh perasaan iri hati, dengki, demikian juga durhaka, takabur terhadap orang yang memiliki bukti tentang kebenaran tersebut, yaitu baginda Rasulullah SAW. Ya, memang tidak objektifnya penilaian beliau terhadap isi kandungan Al-Quran, demikian juga terhadap apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu merupakan sesuatu yang dilatar belakangi oleh sifat hasad, iri, dengki kepada baginda Rasulullah SAW, karena mereka tidak ingin Nabi akhir zaman itu terutus dari bukan golongan mereka. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain yang mengutus seorang nabi akhir zaman dari golongan Arab dan bukan dari golongan orang Yahudi. Inilah yang menyebabkan mereka sakit hati, iri hati, dengki dan hasad, sehingga secerah dan sebenar apapun ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, mereka tidak akan pernah mampu tidak pernah sanggup untuk menerimanya, karena hati mereka telah dipenuhi oleh rasa iri hati, dengki dan hasad. Mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan bukti kekufuran itu adalah setiap kali mereka melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala atau dengan baginda Rasulullah SAW, banyak di antara mereka yang memungkiri atau mengingkari janji atau perjanjian tersebut. Dan ini merupakan pembuktian bahwa sebenarnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dapat kita buktikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam suratul Anfal ayat 56, alladzina ahadta minhum tsumma yanquduna adahum fi kulli marratihim wa hum la yattaqun. Itu orang-orang yang apabila engkau telah mengikat janji setia dengan mereka, kemudian mereka senantiasa dan selalu mengingkari dan mengkhianati perjanjian setia tersebut. Dan ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat dasar orang-orang Yahudi. Ayat ini dalam suratul Anfal. Ya, bahkan kebanyakan di antara mereka yang tidak setia dan mengkhianati amanah-amanah yang telah diamanahkan kepada mereka, baik dari Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dari nabi-nabi mereka serta antara sesama mereka sendiri. Orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang paling tidak amanah, pengkhianat, pecah amanah lah, ya, dalam bahasa Melayu, pecah amanah. Oleh sebab itu, ya, jangan pernah
mengikat perjanjian ataupun kerjasama dengan orang-orang Yahudi, karena mereka pasti akan senantiasa mengingkari perjanjian tersebut. Dan itu terbukti bukan hanya di zaman nabi mereka, bukan hanya di zaman nabi-nabi mereka, akan tetapi di zaman baginda Rasulullah SAW, sifat-sifat buruk itu kembali tercermin dalam kepribadian mereka dan kembali terulang. Apa yang terjadi di zaman nenek moyang mereka kembali terulang di zaman baginda Rasulullah SAW, dan lagi-lagi kembali ditunjukkan ya, dan dipaparkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di zaman sekarang. Kita lihat orang-orang Yahudi yang telah mengikat perjanjian perdamaian dengan beberapa negara, misalnya Turki, demikian juga kepada beberapa negara yang lain, akan tetapi pada akhirnya mereka mengingkari perjanjian tersebut. Dan itu merupakan sesuatu yang lumrah bagi mereka, dan kita tidak perlu heran, tidak perlu merasa marah, karena memang karakter mereka seperti itu. Ya. Kalau istilah kata para ulama, jubilatil yahudu ala hadhihi al-awsaf. Mereka telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semula jadi membawa sifat-sifat buruk itu, dan tidak akan mampu kita rubah, karena para nabi mereka pun ya, tidak mampu merubahnya. Itu nabi, apatah lagi kita sebagai orang biasa yang juga penuh dengan dosa dan kekurangan. Ya, oleh karena itu kita tidak perlu terlalu banyak berharap mereka mau menerima ajaran Islam dan mau berdamai bersama kita, karena memang telah menjadi takdir Allah Subhanahu Wa Taala dengan tabiat-tabiat buruk dan kebusukan jiwa mereka. Mereka senantiasa memusuhi kita, membenci kita, senantiasa mengingkari dan memungkiri perjanjian, dan mereka tidak akan pernah redha dengan apapun kebaikan yang kita lakukan. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala telah berkali-kali menyepakati perjanjian dengan mereka, demikian juga dengan nenek moyang mereka, akan tetapi mereka tidak juga kunjung setia terhadap apa yang telah menjadi kesepakatan antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui nabi mereka, dan telah termaktub dalam kitab Taurat. Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Taurat, dan sedikit pun tidak berpegang teguh kepada nilai-nilai agama. Jadi mereka sebenarnya tidak berpegang teguh kepada nilai-nilai agama. Coba sebutkan saja satu perbuatan Yahudi yang selaras dan sesuai dengan isi Taurat. Tidak ada. Antara mereka sendiri saling berperang, sudah bertentangan dengan Taurat. Ya, kita tidak perlu meletakkan atau memposisikan Al-Quran sebagai perbandingan terhadap sifat-sifat buruk mereka. Tidak perlu, karena mereka tidak beriman kepada Al-Quran, dan mereka tidak menganggap Al-Quran sebagai kitab suci. Kita bandingkan dengan isi kandungan kitab mereka sendiri yang mereka akui sebagai kitab suci, dan katanya mereka beriman kepada kitab tersebut walaupun mereka mengingkarinya. Coba tolong sebutkan satu sifat saja yang selaras dan sesuai dengan isi kandungan Taurat dari sifat-sifat dasar yang dimiliki oleh orang Yahudi. Minum khamar tidak sesuai dengan kitab Taurat. Ya, makan khinzir, babi tidak sesuai dengan Taurat. Berdusta, berperang, mengkhianati, mencaci, memaki, tidak ada yang sesuai. Tidak ada yang sesuai. Dan itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak ayat. Jadi kita tidak perlu banyak berharap kepada mereka untuk mengikuti ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang mereka telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai makhluk-makhluk yang mempunyai sifat dan rupa seperti itu, yang tidak akan bisa dirubah oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Taurat, dan sedikit pun tidak beriman dan berpegang teguh kepada ajaran agama. Mereka tidak menganggap bahwa mengingkari perjanjian merupakan sesuatu yang menimbulkan dosa. Jadi mereka mengingkari janji itu biasa. Tidak ada rasa berdosa dan bersalah dalam jiwa mereka. Bahkan terkadang mereka menganggap bahwa mengingkari janji itu adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Ya, sampai pada tahap seperti itulah keburukan sifat mereka. Mereka menganggap bahwa mengingkari janji itu adalah sesuatu yang
yang pantas atau patut untuk dibanggakan. Karena mereka beranggapan bahwa apabila seseorang telah berjanji atau mengikat janji dengan mereka dan mereka mampu untuk mengingkari janji tersebut, seolah-olah mereka telah mampu mengalahkan dan menindas orang tersebut melalui sikap sikap pengingkaran janji. Dan itu akan menyebabkan mereka berbangga hati. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Bahkan mereka sama sekali tidak memperdulikan. Bahkan mereka tidak memperdulikan dan tidak mau tahu ya, bahwa melanggar janji merupakan dosa dan sesuatu yang sangat buruk. Mereka juga tidak beriman dengan baginda Rasulullah SAW, demikian juga kepada Al-Quran. Seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa Taurat adalah kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikatnya tidak ada apapun yang perlu diragukan lagi. Tentunya yang dimaksud di sini adalah kitab Taurat sebelum diselewengkan oleh mereka. Seharusnya mereka mengetahui hal yang sebenarnya, akan tapi mereka membelakanginya. Mereka tidak akan mungkin mampu mengetahui dan memahami isi Taurat dengan baik karena mereka telah nabadza fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim. Mereka telah membuang kitab Taurat. Membuang dalam ayat ini bukan berarti membuang, membaling seperti itu, akan tetapi membelakangi kitab Taurat sebagai kitab suci mereka. Mereka membelakangi. Maksudnya mereka tidak mengakui sebagai kitab suci yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan sifat dasar mereka. Dan di sini juga Profesor Dr. Wahbah Zuhaili radhiyallahu taala mencoba untuk menjelaskan kelanjutan dari penafsiran beberapa ayat di atas tadi. Beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah membawa kepada mereka kitab yang mengesahkan atau membenarkan isi kandungan dari Taurat. Dengan harapan apa? Dengan harapan mereka mau beriman kepada Al-Quran, karena Al-Quran merupakan kitab yang menjadi pembenar ya, atau pengesah terhadap nilai-nilai Taurat atau nilai-nilai ajaran Taurat yang benar sebelum mereka menyelewengkannya. Baik dari segi prinsip-prinsip keagamaan secara umum, ya di antaranya adalah konsep tauhid. Apa yang ada dalam Al-Quran berkaitan dengan konsep tauhid sama dengan apa yang ada dalam kitab Taurat dan Injil, demikian juga Zabur, tentunya sebelum mereka melakukan penyelewengan dan perubahan di dalamnya. Sama, isi Taurat sama. Ya. Dalam Al-Quran telah dijelaskan, tidaklah kami mengutus seorang Rasul pun sebelum kami, kecuali kami perintahkan kepada mereka an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dalam Al-Quran seperti itu. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari penyembahan terhadap selain Allah, di antaranya adalah penyembahan terhadap syaitan-syaitan. Taghut yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah syaitan. Nah, secara umum, prinsip-prinsip ketuhanan atau tauhid yang ada dalam Al-Quran sama persis dengan apa yang ada dalam Quran. Akan tetapi lagi-lagi mereka tidak mempercayainya. Demikian juga prinsip yang menjelaskan tentang adanya hari kebangkitan. Ya. Demikian juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan memberikan pembenaran terhadap kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum baginda Rasulullah SAW. Akan tetapi segolongan besar dari orang-orang Yahudi melemparkan kitab suci tersebut ke belakang mereka. Melemparkan maksudnya ya tidak mengindahkan dan tidak membacanya dengan baik dan seksama. Dan ayat ini merupakan kinayah atau kata kiasan terhadap orang-orang yang tidak mengamalkannya. Jadi seolah-olah orang yang tidak mengamalkan ajaran kitab yang mereka pegang itu bagaikan orang yang telah melempar atau membuang kitab tersebut ke belakang. Tapi bukan berarti kita memaknainya secara zahir, ini merupakan kata kiasan.
kata kiasan, majas, terhadap perilaku mereka yang amoral, yang tidak sesuai dengan tuntutan agama mereka. Sesuatu benda itu apabila diceritakan dengan ayat atau kalimat melemparkan ke belakang atau dilemparkan ke belakang, itu sebagai bahasa kinayah tentang pengingkaran dan juga ketidakpedulian terhadap isi kandungan dari sesuatu tersebut. Misalnya ada orang yang mengatakan kitab itu telah dilempar ke belakang, bukan berarti kitab itu telah dibuang seperti membuang sebuah batu, akan tetapi bisa jadi makna itu merupakan makna kiasan yang menjelaskan bahwa mereka tidak peduli dan tidak menganggap bahwa apapun yang ada di dalam kitab itu sebagai sesuatu yang benar, yang bisa dijadikan sebagai pedoman dan tempat berpijak untuk menciptakan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Dan ini disebabkan karena mereka tidak melaksanakan walaupun sedikit atau sebagian dari kandungan kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai kinayah bahwa mereka tidak sedikit pun tidak mengamalkan dan menunaikan ajaran-ajaran yang ada dalam kitab mereka. Dan secara kesimpulannya mereka tidak beriman sama sekali dengan kitab tersebut, kepada kitab tersebut. Seolah-olah mereka tidak tahu bahwa orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, yang mana Al-Quran dan Taurat ini mempunyai keselarasan dan kesejajaran dalam beberapa konsep, terutama konsep tauhid, demikian juga beberapa konsep kemasyarakatan, walaupun ada perbedaan berkaitan dengan syariat dan hukum, ya, mereka tidak menyadari bahwa pengingkaran terhadap Al-Quran itu merupakan bagian dari pengingkaran terhadap Taurat. Seperti itu. Dan perkataan atau ayat ini menjelaskan secara kiasan tentang penyelewengan mereka dan pengingkaran mereka terhadap isi kandungan Al-Quran, dan bermakna bahwa mereka pun sebenarnya tidak beriman kepada Taurat karena Al-Quran merupakan kitab suci yang juga memberikan pembelaan, pembenaran dan pengesahan. Jadi Al-Quran itu merupakan kitab suci yang memberikan pembelaan, pengesahan dan pembenaran terhadap isi kandungan At-Taurah, demikian juga kitab-kitab sebelum Al-Quran. Tentunya sebelum kitab-kitab itu ditahrif atau diselewengkan oleh mereka. Adapun setelah kitab tersebut diselewengkan, maka kitab-kitab tersebut tidak dianggap sebagai kitab asli, akan tetapi dianggap sebagai kitab abal-abal lah kalau dalam istilah bahasa Indonesia, kitab palsu. Selanjutnya kita akan membahas tentang fiqhul haya awil ahkam. Hanya sedikit saja insyaallah. Hadza sijlun من قبائح اليهود أوضحه الله تعالى وهو من أخبار الغيب التي لا يعلمها إلا علام الغيوب وقد رصد فيه عيوبا أربعة وهي أولا التكذيب بآيات الله وبيناته وأدلته الواضحة القاطعة على وجوده ووحدانيته وربوبيته ولزوم عبادته وإطاعة أوامره واجتناب نواهيه. ثانيا عدم الثقة بهم في أي شيء لأنهم دأبوا على نقض العهود والغدر بالمعاهدين في كل زمان. ثالثا انقطاع الأمل وسد باب الرجاء في إيمان أكثرهم لأن الضلال قد استحوذ عليهم. الله أكبر. ورابعا لم ينبذ فريق منهم كتاب الله التوراة جملة وتفصيلا بل نبذوا منه ما يبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويبين صفاته وما يأمرهم بالإيمان به فإن ما في كتابهم من البشارة بنبي صلى الله عليه وسلم يجيء من ولد إسماعيل لا ينطبق إلا على هذا النبي الكريم. Allah. Nah, di sini
Sahibul Kitab Tafsir Al-Munir mencoba untuk memaparkan kepada kita, menjelaskan kepada kita beberapa poin pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari beberapa ayat yang telah disebutkan tadi. Beliau menjelaskan bahwa penjelasan di atas menyusun, ya, atau mengurutkan. Kalau dalam bahasa Melayu, menyusun dan mengurutkan itu menyenaraikan. Kalau dalam bahasa Indonesia, menyusun dan mengurutkan, seperti itu. Beberapa bentuk penyimpangan dan kesalahan yang terjadi di kalangan orang-orang Yahudi dalam beberapa ayat tadi, yang merupakan pembongkaran. Kalau pembongkaran dalam bahasa Indonesia itu apa? Pendedahan, ya. Yang merupakan pendedahan atau pembongkaran tentang hal-hal yang gaib, yang tersembunyi dalam hati mereka, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha mengetahui segala sesuatu. Setidaknya atau sekurang-kurangnya terdapat 4 poin yang menjelaskan tentang keburukan dan keaiban mereka yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat ini. Melalui 3 ayat tadi, 99, 100 dan 101. Yang pertama kata beliau, mendustai ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian juga menolak bukti-bukti dan dalil-dalil kebenaran yang jelas dan pasti, yang memberikan penjelasan tentang ketetapan kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keesaan dan juga sifat rububiyah, sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menunjukkan kewajiban seorang hamba untuk senantiasa menghambakan diri hanya kepadanya, dan juga menaati atau menuruti seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjauhkan diri dari seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin pertama yang bisa kita ambil dari ulasan beberapa ayat tadi. Poin yang kedua adalah mereka tidak mampu untuk dipercayai. Maksudnya mereka tidak layak untuk dipercayai, tidak layak untuk diambil nilai-nilai kebenaran dari mereka dalam perkara apapun. Ya, seolah-olah beliau ingin mengatakan kepada kita, jangan pernah percaya sedikit pun kepada orang-orang Yahudi. Ini disebabkan karena sudah menjadi budaya, tabiat, tradisi mereka sampai kapanpun, bahwa mereka senantiasa mengingkari janji, demikian juga pengkhianat amanah. Ini telah menjadi mendarah daging lah, ya, dalam kehidupan mereka. Jadi kita tidak perlu heran apabila mereka mengingkari janji, gencatan senjata yang telah disepakati melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB kalau istilah Indonesia. Lagi-lagi mereka ingkari, dan itu sesuatu yang tidak perlu kita herani, tidak perlu menyebabkan kita terkejut atau heran, karena memang telah menjadi bagian dari watak perwatakan asli mereka. Dan yang ketiga adalah kita tidak perlu memberikan sedikit pun harapan atau menaruh sedikit pun harapan lah, bahwa agar mereka beriman kepada Al-Quran. Kita tidak perlu berharap terlalu banyak kepada mereka. Walaupun memang ada di antara mereka yang pada akhirnya mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Akan tetapi kalau kita bandingkan mungkin 1 di antara sejuta lah, 1% aja. Apa alasannya? Kata Profesor Dr. Wahbah Zuhai, alasannya adalah sebab sifat-sifat durhaka, demikian juga sesat, yang begitu mengakar, begitu tebal dalam diri mereka. Telah mendarah daging lah istilah kita secara singkat. Jadi sifat-sifat buruk itu sudah menyatu padu. Ya, sudah sebati. Kalau dalam bahasa Melayu itu sebati. Maksudnya bercampur aduk. Ya, dan merupakan bagian dari wujud mereka. Dan poin yang keempat, yang terakhir adalah ada sebagian mereka yang tidak menolak keseluruhan isi kandungan Taurat. Sebagian mereka
Namun mereka menolak dan tidak mau menerima, dan juga sebagian, dan juga menyembunyikan ayat-ayat yang memberitakan atau mengkabarkan tentang kabar gembira akan lahirnya seorang nabi yang bernama baginda Rasulullah SAW yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka menyembunyikan beberapa ayat yang menjelaskan tentang keterangan sifat-sifat baginda Rasulullah SAW, dan juga menyembunyikan beberapa ayat yang memerintahkan mereka untuk beriman dan mengikuti Rasul SAW apabila beliau telah diutus sebagai seorang nabi dan rasul di akhir zaman nanti, pada masa mereka lah. Dan juga menjelaskan tentang kabar gembira, dan juga menyembunyikan beberapa ayat yang menjelaskan atau mengetengahkan beberapa kabar gembira tentang kedatangan seorang nabi akhir zaman yang bukan dari keturunan Nabi Ishak, akan tapi dari keturunan Nabi Ismail yang telah termaktub dalam kitab mereka. Dan apa yang termaktub dalam kitab mereka itu nyata dan sesuai dengan sifat-sifat yang ada pada syakhsiyah atau kepribadian baginda Rasulullah SAW. Nah, akan tetapi setelah apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut nyata dan kelihatan pada kepribadian baginda Rasulullah SAW, ternyata merekalah yang menjadi golongan pertama yang mengingkari dan tidak mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, bukan disebabkan karena mereka tidak percaya dan bukan disebabkan karena mereka tidak tahu, akan tetapi disebabkan karena mereka merasa iri dan dengki kepada baginda Rasulullah SAW yang terlahir dari keturunan Nabi Ismail dan bukan dari bangsa mereka, yaitu keturunan Nabi Yakub melalui jalur Nabi Ishak alaihimussalam. Nah, itulah secara ringkas penafsiran dari ayat 99, 100 dan 101 dari suratul Baqarah, yang semakin nyata memberikan gambaran secara umum dan terperinci tentang penyebab mengapa orang-orang Yahudi itu sangat benci dan sangat menginginkan kehancuran terhadap kaum muslimin. Dan sadaqallah, maha benar Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh firman-Nya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah, "Walan taradha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah merasa bahagia dan redha gembira kepada kita semua kecuali apabila kita telah berhasil mereka sesatkan dan kita mengikuti ajaran-ajaran mereka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Para sahabat sekalian, para jamaah kaum muslimin dan muslimat, sekianlah pengajian tafsir kita kali ini, dan insyaallah selanjutnya kita akan membahas suratul Baqarah ayat 102 dan seterusnya pada kesempatan yang lain. Dan semoga apa yang telah kita lakukan dari kajian tafsir ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan semakin menambah kecintaan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada baginda Rasulullah SAW, demikian juga kepada kitab suci kita, dan juga semakin mengenalkan kita tentang keburukan-keburukan yang pernah ada di muka bumi ini yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sebuah golongan yang bernama orang-orang Yahudi, yang mana mereka telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan yang sesat dan menyesatkan dan senantiasa menyebarkan kesesatan dan kedustaan terhadap kebenaran-kebenaran yang telah nyata. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, ibadah saum kita, dan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah SAW. Demikian juga kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga bighairi hisab, dan juga mendapatkan ziyadah atau mendapatkan nikmat tertinggi, yaitu memandang ke wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti bersama baginda Rasulullah SAW. Dan juga kita niatkan semoga menyertai kita, ibu dan ayah kita, istri dan anak-anak kita, demikian juga saudara-saudara kita, jiran-jiran dan para sahabat kita, dan secara am dan secara umumnya kaum muslimin dan muslimat. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah bisirril Fatihah.
Sebelum kita menutup perjumpaan ini, saya mengajak kepada kita semua untuk membaca sholawat sebanyak 3 kali kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim adada ma wasi'ahu ilmullah. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wal afu minkum, summa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.